Jakarta, apes betul nasib Bali United. Kandas di AFC Cup 2022 dan tersingkir di Piala Presiden 2022. Ada pula pertanyaan soal skala prioritas. Pelatih Bali United Stefano Cugura alias Teco sebenarnya sempat membuat pernyataan bahwa mereka lebih memilih AFC Cup 2022 ketimbang Piala Presiden 2022. Nyatanya, ia malah menurunkan tim terbaiknya di Piala Presiden 2022, mengindikasikan keseriusan dalam menjalani ajang pramusim tersebut. Andai kata kesuksesan kemudian diraih, tentu beda perkara. Yang jadi masalah adalah Bali United kandas di Piala Presiden 2022 dan juga AFC Cup 2022. Hal ini menjadi kekecewaan tersendiri buat publik sepak bola nasional, yang berharap klub Indonesia bisa berbicara banyak di pentas Asia. Satu hal yang secara khusus bikin Bali United mendapat sorotan adalah kekalahan telak 2-5 saat menjamu klub Kamboja, Pisaha, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Kekalahan di matchday kedua fase grup itu membuat kans lolos Bali United jadi lebih berat karena harus menang telak di laga terakhirnya melawan Kaya FC Iloilo. Pada akhirnya Bali United cuma menang 1-0 atas Kaya FC, Kamis 30/6. Pupus sudah harapan Bali United lolos ke semifinal zona ASEAN Piala AFC karena cuma menempati peringkat ketiga grup G. Buat Pisaha, klub asal Kamboja, kalau mendapat hasil imbang 1-1 atau menang tipis 1-0 atau 2-1 itu mengejutkan. Tapi kalau Bali kalahnya 2-5, itu memalukan, bukan mengejutkan lagi, kata pengamat sepak bola Tommy Welly. Memang dalam sepak bola selalu ada hal mengejutkan, tetapi selalu ada logika sepak bolanya. Tapi kalah dari Pisaha itu sulit diterima nalar, kalah di rumah sendiri pula, ujarnya. Mau untung, malah buntung. Serdadu Tridatu malah tak mendapatkan apa-apa dari kedua ajang itu karena sama-sama menemui kegagalan. Teco memang punya riwayat yang kurang baik ketika bicara skala prioritas. Ia pernah juga menghadapi serupa saat masih menangani Persija Jakarta yang tampil di Piala AFC 2018. Saat itu ia memilih menurunkan tim kedua Persija saat bertandang ke markas Johor Darul Takzim, JDT, lantaran laga mepet dengan final Piala Presiden 2018. Akibatnya Persija kalah telak 0-3 dari JDT. Hal itu ternyata terulang lagi saat ia menangani Bali United. Teco tampaknya belum belajar dari pengalamannya di Persija. Pramusim lagi-lagi masih menjadi prioritas ketimbang AFC Cup 2022 di mana mereka menjadi wakil Indonesia. Padahal hasil di AFC Cup juga akan berpengaruh buat koefisien klub-klub Indonesia. Saat ini Indonesia membutuhkan tambahan poin signifikan agar bisa kembali mendapatkan slot ke Liga Champions Asia, tapi Bali United malah mengecewakan, karena cuma perkara pramusim pula. Sedari awal Bali United sudah diingatkan untuk fokus ke AFC Cup 2022 saja ketimbang Piala Presiden 2022. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) juga ikut mendapat kritik karena tetap menyertakan Bali United dan PSM Makassar di ajang pramusim, walaupun secara bersamaan mereka juga menjadi wakil Indonesia di ajang kontinental tersebut. Kenyataannya, kedua tim tetap disertakan di pramusim dan Bali United tampil all out. Padahal, jika melirik ke kompetisi tetangga, Kedah Darul Aman sampai mendapat perlakuan istimewa dari penyelenggara Liga Super Malaysia MFL. Saat tiba di Bali, seharusnya Kedah FC tampil melawan JDT di Liga Super Malaysia. Namun karena harus menjalani pertandingan di AFC Cup 2022, MFL dan JDT pun sepakat untuk melakukan penundaan pertandingan. Sikap yang ditunjukkan MFL dan JDT adalah langkah yang juga seharusnya dilakukan PSSI dan PT LIB. Ada kepentingan nasional yang berada di tangan Bali United, bukannya tetap menyertakan mereka turnamen pramusim. Boleh saja Bali United yang kalah, tapi yang miris publik sepak bola Indonesia. Kalah di Piala AFC, masih di zona ASEAN, bukan di Liga Champions Asia. Ini sangat memalukan, tutur Tommy Welly.
rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing, yeah.